Suamiku berselingkuh dengan nenek dan keponakanku. Angin malam yang dingin menyapu kulit Jihan saat ia berdiri di depan pintu rumah orang tuanya, menatap gelapnya jalan yang terbentang di depannya. Dengan satu tas ransel di pundak dan perasaan berat yang membebani hatinya, Jihan tahu tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah keputusan yang telah ia pikirkan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Keluarganya tak pernah benar-benar memahami dirinya, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru terasa seperti penjara tanpa celah untuk bernapas. Aku harus pergi, gumamnya lirih, meskipun tidak ada yang mendengar. Kehidupan yang sederhana, penuh aturan ketat dari ayahnya dan tuntutan yang tanpa henti dari ibunya, membuat Jihan merasa terkekang. Keluarganya bukanlah keluarga miskin, tapi mereka juga jauh dari kaya. Setiap kali ia memimpikan kehidupan yang lebih baik, mereka selalu memotong harapannya dengan kalimat dingin. Kamu harus puas dengan apa yang kamu miliki, Jihan. Namun, Jihan tidak puas. Tidak pernah puas. Ia menginginkan sesuatu yang lebih. Kebebasan, kemewahan, kehidupan yang jauh dari cengkeraman orang tua yang konservatif. Sebuah kehidupan yang ia lihat di layar ponsel saat menggulir media sosial, melihat wanita-wanita cantik bergaun mahal, tersenyum di depan mobil mewah dan rumah besar. Kapan aku bisa seperti mereka? Jihan sering bertanya pada dirinya sendiri, hingga akhirnya pertanyaan itu berubah menjadi tekad. Malam ini, tanpa sepengetahuan keluarganya, ia melangkah keluar dari pintu rumahnya, meninggalkan semuanya di belakang. Ia tahu kemana harus pergi. Hanya ada satu orang yang bisa membantunya mencapai impiannya, Tante Jessica. Jessica adalah kakak perempuan dari ibunya. Seorang wanita mandiri yang hidup di kota dengan segala kemewahan yang selalu Jihan impikan. Namun, hubungan Jessica dengan keluarga Jihan sudah lama renggang. Ibunya seringkali menyebut Jessica sebagai wanita yang lupa asal-usul. Dan cerita tentang Jessica yang pelit dan sombong sudah menjadi rahasia umum dalam keluarga mereka. Tapi Jihan tidak peduli. Baginya, Jessica adalah simbol kebebasan. Di rumah Jessica, Jihan yakin bisa mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru. Hidup yang dipenuhi dengan kilauan dan kenyamanan. Setibanya di rumah Jessica, pintu besar berwarna hitam itu berdiri angkuh di hadapannya. Dengan ragu, Jihan mengangkat tangannya dan mengetuk pelan. Seketika rasa takut mulai merayapi hatinya. Apakah Jessica akan menerimanya? Apakah ini keputusan yang benar? Pintu terbuka, dan wajah Jessica muncul di balik pintu. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang cantik, namun tatapan matanya dingin, seolah menyiratkan bahwa ia sudah tahu maksud kedatangan Jihan. Jihan? Suara Jessica terdengar serak namun penuh kekuatan. Kamu datang juga akhirnya. Jihan terdiam sejenak, merasa tubuhnya kaku di tempat. Ada sesuatu yang aneh dari cara Jessica memandangnya, seolah ia sudah memprediksi ini akan terjadi. Namun, tekadnya yang kuat mengalahkan semua keraguan. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Ya, Tan, aku butuh bantuanmu. Jihan akhirnya berkata, suaranya hampir terdengar memohon. Jessica mengangkat alisnya dan tertawa kecil. Suara tawanya terdengar dingin dan tak berjiwa. Bantuan? Ah, tentu saja. Masuklah. Jessica melangkah ke samping, memberi ruang bagi Jihan untuk masuk. Saat Jihan melewati ambang pintu, ia merasakan hawa dingin menusuk yang berbeda dengan dinginnya angin malam di luar. Hawa itu datang dari dalam rumah ini, rumah yang mewah, tetapi terasa hampa dan tanpa kehangatan. Selama beberapa hari pertama tinggal bersama Jessica, Jihan berusaha menyesuaikan diri. Namun, seperti yang sering dikatakan oleh ibunya, Jessica memang bukan tipe orang yang mudah diajak berbagi. Meski hidup dalam kemewahan, Jessica sangat perhitungan dengan segala sesuatu. Jihan jarang diizinkan menyentuh apapun di rumah itu tanpa persetujuan,
dan makanan yang diberikan kepadanya hanya sisa-sisa dari meja makan Jessica. "Jangan terlalu berharap banyak, Jihan," kata Jessica suatu hari dengan nada sinis. "Aku menolongmu karena kamu keluarga. Tapi itu bukan berarti kamu bisa seenaknya di sini. Kau harus ingat, kau masih tamu di rumahku." Ucapan itu membuat hati Jihan tersayat. Ternyata kehidupan mewah yang ia impikan tidak datang tanpa harga. Jessica memperlakukannya seperti beban, bukan sebagai keponakan. Setiap harinya Jihan harus menahan perasaan tidak dihargai dan direndahkan. Namun, ia bertahan. Ia tahu, ini hanya sementara. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan pada Jessica bahwa ia lebih dari sekadar tamu tak diundang. Dan ketika Jihan bertemu Rahman, suami tampan dan kaya Jessica, disitulah benih dendam dan ambisi yang telah lama berakar mulai tumbuh. Sudah hampir sebulan Jihan tinggal di rumah Jessica, dan setiap hari yang ia lewati terasa semakin berat. Meskipun Jessica adalah tantenya, hubungan di antara mereka tak pernah terasa hangat. Jessica memperlakukannya dengan dingin, tak pernah benar-benar mempedulikan kebutuhannya, kecuali saat ingin menegur atau mengontrol apa yang Jihan lakukan. Bahkan, senyum tipis di wajah Jessica seakan menyembunyikan niat yang lebih gelap. Namun, ada satu hal yang membuat Jihan tetap bertahan. Rahman, suami Jessica. Setiap kali Jihan melihatnya, hatinya bergetar. Rahman adalah pria berwibawa, tampan, dan penuh pesona. Tidak hanya sekadar kaya raya, tapi juga cerdas dan berkarisma. Banyak wanita mungkin memimpikan sosok seperti dia, dan Jihan merasa sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman mulai tumbuh dalam dirinya. Suatu sore, ketika Jessica keluar rumah untuk perjalanan bisnis yang tidak biasa ia ceritakan, Jihan mendapati dirinya sendirian bersama Rahman. Saat itu adalah momen langka di mana Rahman tidak dikelilingi oleh kesibukannya sebagai pengusaha. "Kamu sendirian?" Suara Rahman terdengar dari ruang tamu, lembut namun kuat. Jihan yang saat itu sedang duduk di balkon langsung terkejut, mencoba menahan debaran hatinya. Ia berusaha untuk bersikap tenang, tapi ia tahu Rahman adalah sosok yang sulit untuk diabaikan. "Ya, tante keluar untuk beberapa hari," jawab Jihan, berusaha terdengar tenang. Rahman berjalan mendekatinya, lalu duduk di kursi yang tak jauh dari tempat Jihan duduk. Mata mereka sempat bertemu dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda pada tatapan Rahman saat itu. Tidak lagi sekadar basa-basi antara seorang paman dan keponakan. "Kamu sudah merasa nyaman tinggal di sini?" Rahman bertanya. Meskipun dari raut wajahnya, ia sepertinya tahu jawabannya. Jihan tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. "Aku berterima kasih pada Tante Jessica." Tapi, suaranya tertahan. Lalu ia mengalihkan pandangan, takut jika terlalu jujur. "Aku merasa sedikit terasing." Rahman menatapnya lebih dalam. "Jessica memang bukan tipe yang hangat, tapi kau tidak perlu merasa begitu. Di sini, kamu tetap keluarga." Kata "keluarga" yang diucapkan Rahman terdengar begitu asing bagi Jihan, karena sejauh ini, ia tak pernah benar-benar merasa diterima. Namun, dari Rahman, ada sedikit kehangatan yang membuat hatinya terenyuh. "Rahman, apakah pernah merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai harapan?" tanya Jihan tiba-tiba. Suara lirihnya keluar sebelum ia bisa mengendalikan diri. Rahman terdiam sejenak. "Tentu saja," jawabnya pelan, namun ada kesedihan yang terselip dalam suaranya. "Semua orang pernah. Bahkan aku." Jihan terkejut. Bagaimana mungkin pria seperti Rahman, kaya, tampan, dan berkuasa, merasakan hal seperti itu? Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Rahman melanjutkan. "Dunia bisnis tidak seperti yang orang kira. Di luar sana, aku harus menjaga citra, harus tetap kuat. Tapi di rumah ini," Rahman berhenti sejenak, menghela napas panjang. "Kadang, aku juga merasa sendirian." Kata-kata itu menyentuh hati Jihan. Ia merasakan kesamaan di antara mereka. Kesepian, rasa terasing,
Keinginan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar peran yang diberikan oleh dunia. Perlahan-lahan, ia mulai melihat Rahman bukan hanya sebagai suami Jessica, tapi sebagai pria yang juga terluka, seperti dirinya. Suasana mulai berubah. Dalam keheningan yang terasa berat, Jihan bisa merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Rahman berdiri, berjalan mendekat ke arah Jihan, lalu berbisik lembut. "Jika kamu merasa kesepian, kamu bisa selalu berbicara denganku, Jihan. Aku akan mendengarkan." Hari-hari setelah pertemuan itu berubah. Jihan dan Rahman mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Apa yang awalnya hanya percakapan ringan tentang kehidupan sehari-hari, perlahan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam, penuh makna, dan semakin emosional. Mereka berbagi kisah hidup, luka-luka masa lalu, dan ketidakpuasan yang selama ini mereka pendam. Jihan tak bisa memungkiri, perasaannya pada Rahman semakin tumbuh. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman. Sementara itu, Rahman pun terlihat semakin nyaman di dekat Jihan. Setiap senyum yang ia lemparkan, setiap sentuhan yang tak disengaja, terasa penuh makna bagi Jihan. Suatu malam, setelah Jessica kembali dari perjalanannya, situasi di rumah mulai memanas. Jessica, meski tak menunjukkan secara langsung, mulai merasakan adanya pergeseran antara Rahman dan Jihan. Kepekaan wanitanya menangkap perubahan halus dalam cara Rahman memperlakukan Jihan. "Kau lebih sering di rumah akhir-akhir ini, Rahman?" komentar Jessica saat makan malam. Nada suaranya tajam. Rahman hanya tersenyum tipis. "Bisnis sedang stabil. Aku ingin lebih banyak waktu di rumah." Jessica menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan ke Jihan yang duduk diam di seberangnya. "Baguslah, jadi aku tak perlu khawatir jika ada yang merasa terabaikan di sini," katanya sambil menatap tajam ke arah Jihan. Jihan merasa darahnya mendidih mendengar ucapan Jessica. Sekalipun kata-katanya terdengar biasa, namun ada racun di balik kalimat tersebut. Jihan menundukkan kepalanya, mencoba untuk menahan emosinya. Tapi di dalam hatinya, dendam mulai tumbuh. Ia tahu, jika terus seperti ini, Jessica akan mulai menyingkirkannya. Dan ia tak akan membiarkan hal itu terjadi. Jihan mulai merancang sebuah rencana. Jika Jessica adalah penghalangnya, maka ia harus keluar dari permainan ini. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Langit seakan menangis, memantulkan perasaan yang mendalam dalam diri Jihan. Dia duduk di tepi jendela, memandangi tetes-tetes air yang terus menghujam bumi. Ada yang berkecamuk di dalam dirinya, perasaan yang semakin kuat terhadap Rahman, tapi juga ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya. Di balik perasaan bersalah yang menghantui, ada bisikan kecil dalam benaknya yang terus menyuruhnya maju. Jessica telah menahan hidupnya terlalu lama. Dia merasa tersingkir, seakan tak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Tapi Rahman adalah kunci dari segalanya. Bukan hanya kebebasan finansial yang ia dambakan, tapi juga perasaan dicintai dan dihargai. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. "Jihan, bisa kita bicara?" Suara Rahman terdengar di balik pintu kamar. Jihan merasa jantungnya berdebar kencang. Ia berdiri perlahan, lalu membuka pintu. Di sana berdiri Rahman, mengenakan pakaian santai, namun tetap terlihat rapi dan tampan. Tetes air hujan yang jatuh dari rambutnya menambah kesan dramatis malam itu. "Ada yang ingin kau bicarakan, Om Rahman?" tanya Jihan, mencoba menahan debaran di hatinya. Rahman tersenyum tipis, dan tanpa menunggu undangan, ia melangkah masuk. Matanya menatap Jihan dengan intens, membuat gadis itu merasa seakan ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi malam ini. "Kau tahu, belakangan ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda." Rahman mulai berbicara, suaranya dalam dan tenang. "Jessica, dia tak lagi sama seperti dulu. Dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, terlalu fokus pada ambisi-ambisinya." Jihan hanya diam,
mendengarkan dengan hati yang berkecamuk. Ia tahu apa yang ingin disampaikan oleh Rahman, tapi ia belum siap menghadapinya. "Kamu mengerti, kan?" Rahman melanjutkan, lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Ada saat-saat di mana aku merasa kesepian." Kata-kata itu menembus hati Jihan. Seakan dia mendengar refleksi dari perasaannya sendiri. Selama ini, Jessica tak pernah benar-benar peduli padanya. Tapi Rahman bisa menjadi seseorang yang memahami dirinya. Seseorang yang bisa membantunya keluar dari bayang-bayang tante yang dingin dan egois itu. "Jihan, kamu harus tahu, aku tak pernah merencanakan ini terjadi. Tapi ada sesuatu di antara kita. Sesuatu yang tak bisa aku abaikan." Rahman mendekat, tangannya perlahan menyentuh lengan Jihan. Jihan terdiam, tubuhnya kaku. Dia tahu ini adalah batas yang berbahaya. Tapi di sisi lain, ada perasaan tak tertahankan yang terus mendorongnya menuju jurang dosa ini. Ia menundukkan pandangannya, berusaha mencari kekuatan untuk menolak. Tapi Rahman sudah terlalu dekat. "Kamu merasa hal yang sama, bukan?" tanya Rahman, nadanya penuh godaan, namun juga membawa luka. "Aku tahu kamu merasakannya." Jihan mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata Rahman. Di sana, ia melihat bukan hanya seorang pria kaya yang tampan, tapi juga seseorang yang terjebak dalam hubungan yang tidak bahagia, seperti dirinya. Dia ingin melarikan diri dari perasaannya, tapi semakin ia mencoba, semakin ia tenggelam. "Rahman," suara Jihan bergetar. "Ini salah. Kita tidak bisa." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rahman menariknya ke dalam pelukan. Pelukan yang hangat, tapi juga dipenuhi dengan beban moral yang tak terkatakan. "Aku tahu ini sulit," Rahman berbisik di telinga Jihan. "Tapi kita tidak bisa membohongi perasaan kita sendiri." Jihan terdiam dalam pelukan Rahman. Tangannya mulai gemetar, tapi hatinya sudah menyerah. Ia tahu, pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Jessica telah kembali dari perjalanan bisnisnya, dan tampaknya tidak menyadari perubahan apapun yang telah terjadi. Tapi di balik tatapan dingin yang selalu ia berikan pada Jihan, ada ketidaknyamanan yang mulai terasa. Jessica merasa sesuatu telah bergeser, namun ia belum bisa memastikan apa. Saat sarapan bersama, Jessica menatap Jihan dengan pandangan curiga. Rahman, seperti biasanya, bersikap tenang dan dingin di hadapan istrinya, tapi Jihan merasa ada perubahan dalam tatapannya, seolah ada rahasia besar yang mereka simpan bersama. "Jihan, kau akan pergi bersama Rahman ke acara amal malam ini, kan?" tanya Jessica tiba-tiba, nada suaranya terdengar tegas. Jihan terkejut. Ia tak menyangka Jessica akan menanyakannya, terlebih lagi soal pergi bersama Rahman. Acara amal. Jihan mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Ya, Rahman bilang dia membutuhkanmu sebagai pendampingnya. Aku sendiri ada pertemuan penting, jadi tidak bisa hadir." Jessica menatap Jihan dengan pandangan yang sulit diartikan. "Ah, iya tentu, Tante," jawab Jihan, mencoba bersikap tenang. Namun di dalam hatinya, Jihan merasa ketakutan dan keraguan mulai merayap. Apakah Jessica mulai mencurigai sesuatu? Atau ini hanya kebetulan belaka? Saat malam tiba, Jihan berdiri di depan cermin, mengenakan gaun elegan yang diberikan oleh Rahman. Hatinya masih dipenuhi rasa bersalah, tapi ia tahu, jalan yang telah ia pilih sulit untuk dihindari. Malam itu, acara amal berlangsung megah. Diadakan di ballroom hotel bintang 5 dengan kemewahan yang berkilauan di setiap sudut. Jihan melangkah bersama Rahman, menggandeng lengannya dengan anggun. Meski di luarnya terlihat bahagia, di dalam hatinya Jihan merasa bimbang. Langkahnya terasa berat, seperti ada beban moral yang menggantung di atas kepalanya. Pandangannya sesekali melirik arah Rahman, yang tersenyum tipis kepada para tamu yang menyapa mereka. Tapi di tengah-tengah kemegahan itu, ponsel Jihan bergetar.
Ia merogoh tas kecilnya dan membuka layar. Sebuah pesan tak terduga muncul di ponselnya, dikirim dari nomor tak dikenal. Kau pikir bisa menyembunyikan semuanya selamanya? Aku tahu rahasiamu. Jihan tersentak. Matanya membelalak. Jantungnya berdetak cepat. Siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimana mungkin seseorang tahu? Tangan Jihan gemetar. Namun ia segera menutup ponsel itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Berusaha menyembunyikan kegelisahan yang mendadak menyerangnya. Ia tak ingin Rahman melihat ekspresi ketakutannya. Namun, selama acara berlangsung, perasaan cemas itu semakin kuat. Seakan-akan ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Jihan mencoba tersenyum dan berinteraksi dengan tamu-tamu yang datang, tapi pikirannya terus terpaku pada pesan misterius tersebut. Sementara itu, di rumah, Jessica duduk dengan tenang di kamarnya, memandangi ponselnya. Senyum sinis tergambar di wajahnya saat ia membaca pesan yang telah ia kirimkan kepada Jihan. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres, dan kali ini, ia berniat mengungkap segalanya. Rahman mungkin menganggap aku bodoh, gumam Jessica dalam hatinya. Tapi aku tahu apa yang terjadi di belakangku. Jessica telah diam-diam memata-matai Rahman dan Jihan selama beberapa minggu terakhir. Awalnya ia menganggap perasaan curiganya hanyalah kekhawatiran belaka. Tapi semakin hari, ia semakin melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Tatapan Jihan yang penuh arti pada Rahman. Senyum-senyum kecil yang Rahman berikan pada keponakannya, bahkan detik-detik kebersamaan mereka yang semakin sering. Jessica tahu ada sesuatu yang salah. Malam ini adalah waktunya untuk menguji seberapa jauh keduanya berani melangkah. Di ballroom, acara amal berlanjut dengan musik dan perayaan. Tapi Jihan tak bisa menikmati semuanya. Pikirannya terus mengulang-ulang pesan tadi. Ia mulai khawatir. Apakah ini ulah Jessica? Atau ada orang lain yang tahu hubungan rahasianya dengan Rahman? Saat Rahman berbicara dengan beberapa pengusaha lainnya, Jihan kembali membuka ponselnya. Ia membaca pesan itu sekali lagi, dan tak lama, pesan baru masuk. Kamu harus memilih, Jihan. Apa yang akan kau lakukan jika semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Kali ini, jantungnya benar-benar melompat. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si pengirim pesan jelas-jelas tahu rahasia ini. Tapi kenapa mereka tidak langsung mengungkapkannya? Apa maksud dari permainan ini? Jihan mencoba menenangkan diri. Ia mengalihkan pandangannya ke Rahman, yang sedang tertawa bersama kolega-koleganya. Mungkin Rahman tahu sesuatu? Atau mungkin dia juga sedang menjadi target? Tapi bagaimana jika Rahman tidak tahu apa-apa? Jihan berjuang untuk tetap tenang. Namun pikirannya terus dibayangi ketakutan yang semakin besar. Setelah acara selesai, Jihan dan Rahman kembali ke rumah dengan mobil yang disetir sopir pribadi mereka. Di sepanjang perjalanan, suasana terasa mencekam, meski Rahman mencoba berbicara ringan tentang bagaimana acara amal itu sukses besar. Jihan, kamu kelihatan cemas. Ada yang salah? Tanya Rahman tiba-tiba, mengalihkan pandangannya padanya. Jihan tersentak. Aku baik-baik saja, Om, jawabnya gugup. Ia berusaha mengalihkan perhatiannya. Mungkin hanya lelah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran ini lebih lama lagi. Setiap pesan yang masuk seolah semakin mempertegas bahwa waktunya sudah semakin dekat. Sebuah bencana besar sedang menanti. Sesampainya di rumah, Jessica telah menunggu mereka di ruang tamu dengan senyuman yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapan Jessica malam itu yang membuat Jihan semakin gugup. Rahman tak menyadari apapun dan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat. Jessica mendekati Jihan, lalu duduk di sofa, menatapnya tajam. Ada keheningan sejenak sebelum Jessica akhirnya berbicara. Kamu terlihat gugup, Jihan, kata Jessica dengan nada lembut tapi menusuk. Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Jihan menelan ludah. Ia mencoba bersikap tenang, tapi tubuhnya terasa dingin.
Tatapan mata Jessica begitu tajam, seakan menembus setiap lapisan rahasia yang Jihan coba tutupi. Aku hanya lelah, Tante, jawabnya dengan suara bergetar. Acara amal tadi cukup melelahkan. Jessica tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya. Oh ya? Lelah? Atau mungkin ada hal lain yang membuatmu gelisah? Ia menatap Jihan dengan tajam, lalu menunjukkan layar ponselnya. Jihan membeku. Di sana terlihat pesan yang sama persis dengan yang ia terima sebelumnya. Semua terjawab dalam sekejap. Ternyata selama ini, Jessica lah yang mengirim pesan-pesan tersebut. Ia tahu, dan sekarang ia sedang bermain-main dengan Jihan. Aku ingin tahu satu hal, Jihan. Suara Jessica berubah dingin. Seberapa jauh kau akan pergi untuk menghancurkan keluargaku? Jihan merasa dunia berputar. Rahasia yang selama ini ia simpan dengan hati-hati perlahan terungkap. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Jessica bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekat. Wajahnya begitu dekat dengan Jihan. Jangan pernah berpikir kau bisa lolos dariku. Aku tahu segalanya, bisiknya dingin. Rahman dia mungkin bodoh, tapi aku tidak. Jihan merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, ini hanya awal dari malapetaka besar yang sedang menanti. Setelah malam yang penuh dengan konfrontasi dan ketegangan, Jihan merasa tidak bisa tidur. Matanya terus menerawang ke langit-langit kamar yang gelap, pikirannya terus berputar mencari jalan keluar. Rahman tertidur lelap di sampingnya, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk di hati Jihan. Rahasia yang mereka simpan bersama, hubungan terlarang yang mereka jalin, kini tidak lagi tersembunyi. Jessica tahu, dan Jessica tidak akan tinggal diam. Ponsel Jihan bergetar lagi. Sebuah pesan baru dari Jessica muncul. Besok, jam 10 pagi. Temui aku di kafe tua di ujung jalan. Jika tidak, semuanya akan berakhir untukmu. Jihan menghela napas panjang. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk lari. Jika ia tidak menghadapi Jessica sekarang, semuanya akan hancur, termasuk hidupnya bersama Rahman. Keesokan paginya, Jihan berdiri di depan cermin, memandangi bayangannya sendiri. Matanya tampak lelah dan wajahnya tegang. Ia mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Jessica. Rahman bertanya-tanya mengapa Jihan terlihat gelisah. Namun Jihan hanya berkata bahwa ia harus pergi sebentar untuk urusan pribadi. Saat ia keluar dari rumah, hatinya terasa berat. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa sepi dan menyesakan. Setiap langkahnya seolah menambah beban di dadanya. Seperti ada yang menuntunnya ke ujung kehancuran. Di kafe tua yang terletak di sudut jalan, Jessica sudah menunggu. Mengenakan pakaian elegan, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah atau dendam seperti yang Jihan bayangkan. Sebaliknya, ada ketenangan yang justru lebih menakutkan. Jessica tersenyum tipis ketika melihat Jihan datang. Duduklah, ujar Jessica tanpa basa-basi. Jihan duduk dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi Jessica langsung mengambil alih percakapan. Aku tahu apa yang kau lakukan, Jihan, Jessica berkata dengan nada tenang tapi dingin. Kau pikir bisa merebut suamiku dan lolos begitu saja? Kau salah. Jihan merasa dadanya sesak. Ia mencoba untuk bicara, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Jessica melanjutkan dengan suara yang lebih tajam. Rahman adalah suamiku. Dan tidak peduli seberapa jauh kau mencoba untuk mengubah itu, aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan hidupku. Jihan menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, Jessica mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. Jihan menatap amplop itu dengan bingung. Ini pilihanmu, Jihan. Aku bisa membuat hidupmu menderita, atau aku bisa membuat semuanya hilang begitu saja. Kau hanya perlu menghilang dari hidup Rahman. Jihan membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sejumlah uang yang sangat besar dan tiket penerbangan ke luar negeri.
Tawaran Jessica jelas, uang ini akan menyelesaikan semua masalahnya. Tapi dengan syarat Jihan harus pergi jauh dan tidak pernah kembali. Konflik batin Jihan semakin memburuk. Di satu sisi, ia tahu bahwa tawaran ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan meninggalkan Rahman, meskipun hubungan mereka penuh rahasia dan dosa. Hatinya terbelah. Bagaimana kalau aku menolak? Tanya Jihan dengan suara yang hampir berbisik. Jessica menatapnya dengan tajam. Jika kau menolak, aku akan pastikan seluruh kota tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku akan membuatmu tidak hanya kehilangan Rahman, tapi juga kehilangan segala yang kau miliki. Pekerjaanmu, martabatmu, bahkan keluargamu akan ikut hancur. Kau tidak akan punya apa-apa lagi. Ketegangan meluap. Jihan tahu bahwa Jessica tidak main-main. Selama ini, Jessica tampak seperti wanita yang lemah dan pasrah. Tapi sekarang Jihan menyadari bahwa Jessica adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Pikirkan baik-baik, Jihan, Jessica melanjutkan, suaranya lembut tapi penuh ancaman. Aku memberimu kesempatan ini bukan karena aku baik hati, tapi karena aku tahu kau bisa dengan mudah dihancurkan. Ini adalah kebaikan terakhir dariku. Setelah pertemuan itu, Jihan pulang dengan perasaan terpuruk. Di kamarnya, ia duduk termenung, amplop berisi uang dan tiket penerbangan itu tergeletak di atas meja. Pilihan yang sulit kini berada di tangannya. Apakah ia akan mengambil jalan yang mudah dan pergi dari hidup Rahman? Ataukah ia akan bertahan dan melawan Jessica? Rahman masuk ke kamar, mendekati Jihan yang terlihat kehilangan semangat. Kamu baik-baik saja, Jihan? Tanya Rahman sambil duduk di sampingnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Air mata Jihan tak bisa lagi dibendung. Ia menangis di bahu Rahman, merasakan rasa bersalah yang semakin menghantamnya. Namun, di balik tangisnya, ia tahu satu hal. Apapun keputusan yang ia buat, semuanya akan berubah selamanya. Rahman memeluknya erat. Tidak mengetahui badai yang sedang mengguncang hidup mereka. Di dalam pelukan itu, Jihan harus memutuskan apakah ia akan mengikuti nasihat Jessica dan pergi dari kehidupan ini, atau melawan dengan segala resikonya. Di ruang tamu rumah besar itu, suasana terasa dingin dan tegang. Rahman baru saja keluar untuk urusan bisnis, meninggalkan Jihan sendirian. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pintu depan terbuka dengan keras, dan suara langkah cepat terdengar. Jessica masuk dengan wajah yang membara, penuh kemarahan. Tanpa basa-basi, Jessica menghampiri Jihan dengan sorot mata yang begitu tajam, seolah ingin menelanjangi seluruh kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Kau pikir kau siapa? Jessica berteriak. Suaranya pecah penuh amarah. Seorang pelacur murahan yang berani merebut apa yang bukan miliknya. Jihan terkejut dengan serangan itu, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak bermaksud, kata Jihan dengan suara yang hampir bergetar. Namun, sebelum Jihan bisa menyelesaikan kalimatnya, tamparan keras dari Jessica menghentikannya. Wajah Jihan langsung memerah, bukan hanya karena tamparan, tetapi juga karena malu dan rasa bersalah yang menghantamnya tanpa ampun. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Jessica. Rahman adalah suamiku. Kau dengar? Jessica berteriak lagi. Kali ini suaranya menggema di seluruh rumah, seolah membakar setiap sudutnya dengan kemarahan yang membara. Apa yang kau pikirkan? Kau pikir kau bisa mengambilnya begitu saja dariku? Kau pikir aku akan membiarkanmu merusak hidupku? Amarah Jessica tak terbendung lagi. Ia mencengkeram bahu Jihan dengan kasar, menggoyangkannya seolah ingin menghancurkannya. Wajah Jessica berubah menjadi penuh kebencian, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah racun. Kau hanyalah wanita rendahan, Jihan. Kau bukan apa-apa. Kau hanya seorang pelarian, kabur dari hidupmu yang menyedihkan, mencoba mencari tempat di sini.
Tapi kau salah besar jika berpikir bisa merebut Rahman dariku. Jihan gemetar, air matanya akhirnya jatuh. Ia merasa seperti pecundang, terkepung dalam kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Semua kata-kata Jessica masuk ke dalam hatinya seperti pisau tajam, merobek setiap lapisan keteguhannya. Jessica, tolong. Aku tak punya niat untuk menghancurkanmu. Aku hanya... Jihan mencoba berbicara, tapi suara lirihnya tenggelam dalam amarah Jessica yang meluap. Jessica tertawa kecil. Sebuah tawa pahit yang dipenuhi dengan kebencian. Tidak punya niat? Jangan bohongi dirimu sendiri. Jihan, kau tahu apa yang kau lakukan. Kau tahu bahwa setiap langkah yang kau ambil adalah untuk menyakiti aku. Kau tahu bahwa kau menginginkannya. Menginginkan kehidupan yang aku miliki, suami yang aku miliki, semuanya. Kata-kata Jessica bagaikan api, membakar habis setiap pertahanan yang tersisa dalam diri Jihan. Di balik amarah itu, tersimpan rasa sakit yang mendalam. Jihan bisa melihatnya. Jessica bukan hanya marah, ia juga hancur. Jihan tahu bahwa ia telah menciptakan luka yang sangat dalam hidup wanita itu, dan sekarang ia harus menghadapi akibatnya. Kau akan membayar semuanya, Jihan. Jessica berbisik dengan suara yang lebih rendah namun penuh ancaman. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku melihat kau hancur. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku akan membuatmu menderita seperti aku menderita. Jihan menunduk, tidak sanggup menatap mata penuh kebencian Jessica. Ia tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Jessica adalah kebenaran yang sulit untuk dihadapi. Rahman memang bukan miliknya. Dan meskipun Jihan mencintainya, cinta itu terlahir dari dosa dan kesalahan yang tak terampuni. Tinggalkan dia, Jihan. Suara Jessica lebih tegas kini. Kau pergi sekarang, atau aku akan memastikan kau tidak punya apa-apa lagi. Kau pikir aku tidak bisa menghancurkanmu? Kau terlalu meremehkan aku. Jihan terguncang oleh ultimatum itu. Pilihan di depannya begitu berat. Ia harus memilih antara cinta yang salah dan kehancuran yang pasti. Tapi Jessica tidak memberi Jihan waktu untuk berpikir lebih lama. Dia melempar ponsel ke meja, pesan di dalamnya sudah jelas. Bukti perselingkuhan mereka. Pesan-pesan intim antara Rahman dan Jihan, percakapan rahasia yang kini terungkap. Jessica tahu semuanya. Dan dia siap menggunakan semuanya untuk menghancurkan hidup Jihan. Malam itu terasa lebih kelam dari biasanya. Jihan duduk di pinggir tempat tidur, menatap ponselnya yang bergetar tanpa henti. Pesan-pesan yang masuk hanya menambah beban di pikirannya. Jessica tidak hanya mengancam hidupnya, tetapi juga membongkar semua rahasia yang selama ini disimpan rapat. Dengan napas berat, Jihan membuka pesan dari Rahman, mencoba mencari harapan di tengah kegelapan. Pesan dari Rahman, Jihan, kita perlu bicara. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari Jessica. Aku mencintaimu, tapi ini semua menjadi terlalu rumit. Satu kalimat itu membuat Jihan merasa terjebak dalam labirin penuh kebingungan dan ketidakpastian. Ia menjawab, di mana kita bisa bertemu? Aku butuh penjelasan. Setelah beberapa saat, ponselnya bergetar lagi. Pesan Rahman masuk. Di tempat biasa, malam ini. Aku akan menjelaskan semuanya. Jihan merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Dia tahu pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, Jihan melangkah keluar dengan hati berdebar. Suasana malam terasa mencekam, seakan alam pun merasakan ketegangan yang mengalir di dalam dirinya. Di tempat biasa, sebuah kafe kecil di pinggir kota, Jihan melihat Rahman sudah menunggu dengan wajah cemas. Ketika mata mereka bertemu, Jihan merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan, antara cinta yang membara dan rasa bersalah yang menghancurkan. Jihan, Rahman memulai, tetapi Jihan memotongnya. Kenapa kau tidak jujur padaku, Rahman? Suara Jihan bergetar, menahan air mata yang ingin meluncur.
Kau tahu bagaimana Jessica merasa? Kenapa kau masih bersikap seolah semua ini tidak ada? Aku mencintaimu, Jihan. Rahman berteriak, mengabaikan tatapan curiga dari pengunjung lain. Aku tidak mencintai Jessica lagi. Dia hanya pernikahan yang aku jalani karena tekanan dari keluarga. Kau adalah segalanya bagiku. Jadi apa? Jihan menjawab dengan marah. Kau pikir itu cukup? Menghancurkan hati orang lain hanya untuk memenuhi keinginan kita? Bagaimana dengan Jessica? Dia juga seorang manusia. Dia juga merasa sakit. Rahman terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Jihan merasa hatinya bergetar. Ia mencintai Rahman, tapi pada saat yang sama, ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran hidup wanita lain. Apa kau tidak berpikir untuk berpisah dengan Jessica? Jihan bertanya, berharap ada jawaban yang bisa meredakan gejolak batinnya. Aku sudah mencoba. Rahman menjawab dengan nada putus asa. Tapi Jessica tidak mau melepaskanku. Dia mengancam akan menghancurkan hidupku jika aku pergi. Jihan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Jihan merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia ingin memperjuangkan cintanya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang dirasakan Jessica. Dalam dirinya, pertarungan batin semakin menguat. Apa kau siap kehilangan semuanya hanya untukku? Jihan bertanya dengan suara bergetar. Atau akankah kau mengorbankan cintamu untuk seorang wanita yang mungkin tidak seharusnya kau cintai lagi? Suasana di kafe semakin tegang. Pengunjung lain mulai memperhatikan mereka, dan Jihan merasa seluruh dunia menekan dirinya untuk membuat keputusan. Rahman mengulurkan tangan, berusaha meraih tangan Jihan, tetapi ia menariknya kembali. Tunggu, Jihan. Kau harus mempercayai aku. Aku akan mengakhiri semuanya. Aku berjanji, katanya dengan suara penuh harapan. Di tengah momen tersebut, ponsel Jihan bergetar lagi. Sebuah pesan dari Jessica yang berbunyi, kau pikir kau bisa melarikan diri dari semuanya? Aku tahu kau di mana. Aku akan membuat hidupmu hancur. Jihan? Jihan merasa darahnya membeku. Rasa takut menggerogoti jiwanya. Dalam sekejap, ia terjebak di antara dua kekuatan. Cinta yang tak terbalaskan dan kebencian yang membara. Aku harus pergi, teriak Jihan, berdiri dengan cepat. Jessica akan datang. Jihan, tunggu. Rahman berusaha mengejarnya, tetapi Jihan sudah melangkah keluar, meninggalkan kafe dengan perasaan bingung dan takut. Di luar, malam semakin gelap. Jihan berlari, mencoba menjauh dari semua yang mengancamnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini adalah pertarungan yang belum selesai. Konflik antara cinta dan dendam semakin mendalam, dan sebuah pengkhianatan lebih besar sedang menanti untuk terungkap. Kembali ke rumah, Jihan merasa lelah dan kosong. Ia terjatuh di tempat tidurnya, tetapi tidur tidak datang. Pikiran dan emosinya berperang. Ia teringat akan Jessica dan semua ancaman yang telah dilontarkan. Harapannya untuk hidup bahagia bersama Rahman seakan lenyap, tertutup oleh bayang-bayang kegelapan yang menyelimuti kehidupannya. Jihan meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Rahman, kita perlu berbicara lagi. Ini belum berakhir. Namun, ketika ia menekan tombol kirim, satu pesan lagi masuk. Dari Jessica, kau akan segera merasakannya. Jihan, dendamku tidak akan berhenti di sini. Kehidupan Jihan semakin terjebak dalam pusaran konflik yang semakin dalam. Pesan-pesan itu seolah menjadi sinyal akan pertarungan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Jihan terbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi oleh kekacauan. Setelah membaca pesan Jessica yang penuh ancaman, hatinya semakin berat. Dia merasakan dinding-dinding sekitarnya semakin menekan, seolah semua harapan dan kebahagiaan berusaha melarikan diri darinya. Dengan perasaan hampa, dia meraih ponselnya dan membuka aplikasi media sosialnya. Jihan mulai mengetik status.
Ketika cinta tak lagi memberi kebahagiaan, apa yang harus kita lakukan? Ketika semua yang kita inginkan hanyalah ketenangan, tetapi semua terasa seperti badai yang tak berujung. Setelah membaca ulang statusnya, air mata Jihan mengalir tanpa bisa dicegah. Dia tahu betapa banyak rasa sakit yang dia alami, dan bagaimana semua ini telah mengubah dirinya. Dia ingin orang-orang tahu tentang kesedihannya, tetapi lebih dari itu, dia ingin menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit yang mendalam ini. Dia melanjutkan, "Terkadang, saya merasa terjebak dalam dunia yang penuh tipu daya, di mana harapan dan kebahagiaan hanyalah ilusi. Apakah ada jalan keluar dari semua ini?" Setelah menekan tombol kirim, Jihan menatap layar ponselnya dengan penuh harap. Mungkin beberapa teman dekatnya akan memberi dukungan, memberikan sedikit cahaya di tengah gelapnya kehidupannya saat ini. Namun, di saat yang sama, rasa malu menggelayuti hatinya. Dia merasa seolah menampilkan sisi terburuk dari dirinya. Beberapa detik kemudian, notifikasi mulai berdatangan. Komentar dari teman-temannya mengalir, tetapi tidak semua komentar itu membawa kelegaan. Beberapa bahkan menyalahkan Jihan atas keputusannya untuk pergi dari rumah dan mempermasalahkan pilihan cintanya. "Jihan, jangan terlalu emosional. Cinta tidak harus mengubahmu menjadi orang yang menyedihkan," tulis salah satu teman. Jihan merasakan hatinya semakin tertekan. Semua itu hanya menambah luka yang sudah ada. Dia membalas dengan cepat, "Saya hanya ingin merasa bahagia. Kenapa ini terasa sangat sulit?" Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Rahman masuk, dan sejenak, harapan itu muncul kembali. Pesan dari Rahman, "Jihan, aku minta maaf atas semuanya. Kita perlu bicara." Jessica semakin berbahaya. Jihan merasa hatinya bergetar antara harapan dan ketakutan. Dia membalas, "Di mana kita bisa bertemu?" Setelah beberapa saat, Rahman membalas, "Di taman, seperti biasa. Malam ini." Saat malam tiba, Jihan merasa tidak ada yang berubah. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, berusaha tampil sekuat mungkin meskipun hati dan pikirannya hancur. Setiap langkah menuju taman terasa berat. Semua kenangan indah bersamanya berkecamuk dalam benaknya, diiringi rasa sakit yang mendalam. Di taman, udara malam terasa dingin. Jihan menunggu dengan cemas, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Saat Rahman tiba, wajahnya terlihat lebih letih daripada sebelumnya. "Jihan," Rahman memulai, suaranya penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi?" Jihan menanyai dengan nada tegang. Jessica semakin tidak stabil. Dia mengatakan akan mengambil semua yang berharga dariku jika aku terus menjauh darinya. Rahman menjelaskan dengan suara parau. "Kenapa kamu tidak pergi darinya saja?" Jihan berusaha menahan emosinya. "Ini semua bisa selesai jika kamu berani bertindak." "Aku takut, Jihan. Aku tidak ingin kehilangan semua yang kumiliki, termasuk kamu," jawab Rahman dengan suara putus asa. "Tapi dengan cara ini, kamu akan kehilangan semuanya." Jihan berteriak, air matanya menetes lagi. "Aku tidak bisa melihat diriku berada di tengah permainan ini. Aku tidak ingin menjadi wanita yang merusak keluarga orang lain." Malam itu semakin kelam, dan Jihan merasakan kesedihan yang menyayat hati. Dia tahu perasaannya yang mendalam, cinta yang berkelindan dengan rasa bersalah dan dendam. Keputusan harus diambil. Tetapi langkah apa yang bisa dia ambil? Setiap kata yang keluar dari mulut Rahman hanya menambah beban di hatinya. "Aku mencintaimu, Jihan," Rahman kembali menyatakan. "Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan." Jihan menatap mata Rahman, melihat ketulusan di balik semua kebohongan yang ada. Namun, dia juga melihat bayangan Jessica, sosok yang akan menghancurkan semuanya. "Kita perlu menemukan cara untuk menyelesaikan ini, Rahman. Jika tidak, kita hanya akan menyakiti lebih banyak orang." Jihan berbisik,
menahan amarah dan kesedihan yang ingin meledak. Di tengah kegelapan malam, Jihan merasakan harapan dan ketidakpastian saling berkelindan. Dalam setiap detik, hatinya dipenuhi dengan pertarungan antara cinta dan tanggung jawab. Dia tahu, satu kesalahan kecil dapat menghancurkan segalanya. Saat mereka berdua beranjak pergi, Jihan mengangkat ponselnya, menulis status lain. Ketika cinta bertransformasi menjadi beban, apa yang harus kita lakukan? Saat harapan dan kenyataan berseberangan, mana yang harus kita pilih? Kadang, jalan terbaik adalah menyakiti hati sendiri demi kebahagiaan orang lain. Setiap huruf yang diketiknya seolah mewakili semua rasa sakit yang dia rasakan. Dia berharap, di suatu tempat di luar sana, ada jawaban atas semua pertanyaannya. Namun, dalam hati, Jihan tahu satu hal. Perjalanan ini masih panjang, dan banyak kesedihan yang harus dihadapi. Malam itu, Jihan terbangun dari tidur yang gelisah. Dalam mimpinya, dia dikejar oleh bayangan Jessica yang menakutkan, dengan senyum dingin yang penuh kebencian. Jihan merasakan jantungnya berdebar kencang saat menyadari betapa dekatnya dia dengan kenyataan yang menyakitkan. Dia beranjak dari tempat tidur dan meraih ponselnya. Kesehatan mentalnya semakin terganggu oleh tekanan dari Jessica. Jihan membuka aplikasi pesan dan menemukan beberapa notifikasi dari teman-temannya. Namun, satu pesan dari Rahman menarik perhatian lebih. Pesan dari Rahman, "Jihan, kita perlu bicara." Jessica tidak akan tinggal diam. Dia sudah mulai mencurigai kita. Ketegangan melanda Jihan. Dia tahu Jessica adalah sosok yang manipulatif dan cerdik. Jika dia merasa terancam, bisa dipastikan dia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kendali atas suaminya. Jihan mengetik balasan cepat. "Kita bertemu di tempat biasa? Sekarang?" Malam itu terasa lebih gelap. Jihan mengenakan hoodie dan bergegas keluar. Di perjalanan, dia merasakan bayang-bayang mengikutinya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ketika sampai di taman, Rahman sudah menunggu di bangku favorit mereka. Wajahnya cemas. "Jihan." Rahman mulai berbicara, tetapi Jihan mengangkat tangannya, meminta agar dia berhenti. "Apa yang akan kita lakukan?" Jihan menanyakan dengan nada tegang. "Jessica tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Dia akan berusaha menghancurkan kita." "Aku sudah menduga itu," jawab Rahman, suaranya pelan. "Tapi aku tidak ingin kamu terjebak dalam permainan ini. Aku akan berbicara langsung padanya." Jihan merasakan hatinya hancur. "Dan apa yang akan kamu katakan?" "Bahwa kita berdua bersalah mencintai satu sama lain." "Tapi kita tidak bersalah, Jihan." Rahman membalas, frustasi. "Aku tidak mencintai Jessica lagi. Dia hanya sesuatu yang harus aku hadapi." "Sesuatu yang harus kamu hadapi? Dia adalah tantenya." Jihan berteriak, tak mampu menahan emosinya. "Ini lebih dari sekadar cinta, Rahman. Dia bisa menghancurkan hidup kita." Setelah hening sejenak, Rahman meraih tangan Jihan. "Dengarkan aku. Kita harus menghadapi Jessica bersama. Kita tidak bisa terus bersembunyi." "Bersama? Apa kamu yakin?" Jihan merasa ketakutan melanda hatinya. Jessica tidak akan main-main. Dia tidak segan untuk menggunakan semua kekuatannya. Saat mereka berdiskusi, Jihan melihat sosok Jessica muncul dari kejauhan, senyum sinis terukir di wajahnya. Dia berjalan mendekat, dan Jihan merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. "Apa yang kalian berdua bicarakan di sini?" Jessica bertanya, suaranya terkesan tajam. "Ini bukan urusanmu, Jessica." Jihan menjawab dengan ketidakpuasan yang menekan. Jessica melirik Rahman, senyumnya semakin lebar. "Oh, tapi itu urusanku. Setelah semua usaha untuk mempertahankan keluargaku, aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkannya." "Keluarga?" Jihan merasakan amarahnya meluap. "Kau hanya berpura-pura peduli.
Ini semua tentang kekuasaan dan kontrolmu atas Rahman. Jessica menatap Jihan dengan mata berapi-api. Jangan berani mengancamku, Jihan. Aku tahu semua tentang masa lalumu, dan aku bisa membuatmu menyesal. Jihan terdiam, menyadari ancaman yang tidak terucapkan. Di balik ketenangan Jessica, dia merasakan badai yang siap meledak. Apa maksudmu? Hanya satu pesan yang tepat bisa mengubah segalanya. Jessica menjawab dengan nada menyenangkan, lalu berbalik dan pergi dengan angkuh. Jihan, Rahman mencoba memanggil, tetapi Jihan sudah merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Dia tidak bisa terus seperti ini, Rahman. Jihan berkata dengan penuh emosi. Aku tidak akan membiarkan dia mengontrol hidupku. Kita akan cari cara untuk melawannya. Kita tidak bisa menyerah, Rahman berjanji, tetapi Jihan bisa melihat ketidakpastian di matanya. Saat mereka berpisah malam itu, Jihan merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Dia kembali ke rumah dengan beban yang lebih berat, mengetahui bahwa ancaman Jessica tidak bisa diabaikan. Dalam hati, dia merasakan kepedihan yang semakin dalam, dan ketakutan akan masa depannya bersama Rahman. Di dalam kegelapan malam, Jihan duduk di tempat tidurnya dan menulis status baru di media sosialnya. Dalam hidup ini, ada pilihan yang harus diambil. Namun, terkadang pilihan itu menyakitkan, dan kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Seperti dua sisi mata uang, cinta dan kebencian bisa saling mengalahkan. Apa yang akan kita pilih? Dia menutup matanya, berdoa agar ada jalan keluar dari semua ini. Jihan tahu, pertempuran ini belum berakhir, dan dia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Malam berganti pagi, dan Jihan merasa beban di dadanya semakin berat. Dia berusaha beranjak dari tempat tidur, tetapi pikirannya terus terjebak dalam benang kusut perasaan antara cinta dan kebencian. Keputusan yang harus diambil terasa semakin rumit. Dia memutuskan untuk mengunjungi teman dekatnya, Dinda, yang selalu bisa memberinya dukungan. Setelah berangkat, Jihan merasakan seolah beban di pundaknya sedikit berkurang saat bercakap-cakap dengan Dinda. Jihan, kamu kelihatan tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi? Dinda menanyakan dengan khawatir saat mereka duduk di sebuah kafe. Aku merasa terjebak. Jessica tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau, dan aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan hidupku. Jihan menjawab, suaranya bergetar. Kamu harus bertindak, Jihan. Jangan biarkan dia mendominasi hidupmu. Dinda memberikan semangat. Jihan menatap cangkir kopinya. Tapi bagaimana? Dia bisa melakukan apapun untuk melindungi kepentingannya. Kamu harus mencari tahu kelemahannya, Dinda menyarankan. Setiap orang punya titik lemah, bahkan Jessica. Jihan mengangguk, memikirkan ide itu. Dia teringat pada saat-saat ketika Jessica mengabaikan keluarganya demi kekuasaan. Dia sangat terobsesi dengan citra dan kekuasaan. Mungkin itu bisa jadi cara untuk menghentikannya. Setelah berbincang-bincang dengan Dinda, Jihan pulang dengan tekad yang baru. Dia tidak akan membiarkan Jessica mengendalikan hidupnya lebih lama lagi. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan rencana untuk menggoyahkan posisi Jessica. Setelah sampai di rumah, Jihan memutuskan untuk menghubungi Rahman. Dia ingin berbagi pemikirannya tentang strategi untuk menghadapi Jessica. Jihan mengirim pesan. Pesan dari Jihan, Rahman, kita perlu bicara. Aku punya ide untuk menghadapi Jessica. Mari kita bertemu di taman jam 5. Rahman membalas cepat. Pesan dari Rahman, oke, aku akan datang. Saat Jihan menunggu di taman, hatinya berdebar-debar. Dia tidak yakin bagaimana Rahman akan merespons rencananya. Ketika Rahman tiba, ekspresi wajahnya menunjukkan kecemasan. Kamu bilang punya ide? Tanya Rahman, langsung ke pokok permasalahan. Ya, aku berpikir tentang bagaimana kita bisa menggunakan obsesinya terhadap citra dan kekuasaan.
kita bisa membuatnya terlihat buruk di mata orang lain. Jihan menjelaskan, matanya berkilau dengan semangat. Tapi itu bisa berisiko, Jihan. Jika dia tahu kita berusaha menjatuhkannya, dia tidak akan segan-segan untuk melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Rahman memperingatkan. Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan lain. Jihan menjawab dengan tegas. Kita harus berani mengambil risiko ini. Rahman menghela napas, terlihat berpikir. Baiklah, kita bisa mencoba. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Sementara itu, Jessica memperhatikan dari kejauhan. Dia melihat Jihan dan Rahman berbicara dengan intens. Ekspresi di wajahnya berubah, menunjukkan bahwa dia mencium ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan mulai menggerogoti pikirannya. Setelah mereka menyusun rencana, Jihan merasa lebih optimis. Namun, saat mereka berbicara, Jihan menerima pesan mendesak di ponselnya. Pesan itu berasal dari Dinda. Pesan dari Dinda, Jihan, kamu harus segera pulang. Ada yang terjadi di rumahmu. Sepertinya Jessica tidak akan tinggal diam. Jihan merasa jantungnya berdegup kencang. Rahman, aku harus pulang. Dinda mengirimi pesan tentang sesuatu yang terjadi di rumah. Apa maksudnya? Rahman bertanya, khawatir. Aku tidak tahu, tetapi kita tidak bisa menunggu lagi. Mari kita pergi. Jihan menjawab, segera melangkah cepat ke arah mobil. Sesampainya di rumah, suasana terasa tegang. Jihan membuka pintu dan melihat Jessica berdiri di ruang tamu. Wajahnya tampak marah. Kau kembali lebih cepat dari yang aku kira, Jihan? Jessica berkata dengan nada sarkastis. Apa yang kamu lakukan di sini? Jihan mempertanyakan, merasakan ketegangan di udara. Mencari tahu bagaimana kabar adikmu. Jessica menjawab sambil melirik Rahman yang berdiri di belakang Jihan. Jihan tidak suka dengan cara Jessica memperlakukan Rahman. Dia bukan milikmu lagi, Jessica. Oh, Jan. Kamu seharusnya lebih tahu dari sekedar merampas yang bukan milikmu, Jessica balas, sambil menyeringai. Di saat itulah Jihan merasa kemarahan memuncak. Aku tidak merampas apapun. Kamu yang menghancurkan pernikahan kalian. Kita lihat saja seberapa jauh kamu bisa bertahan, Jessica mengancam, membuat Jihan merinding. Saat Jessica pergi, Jihan menatap Rahman, mengetahui bahwa ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Rahman menatap Jihan dengan mata penuh kekhawatiran. Kita harus bersiap, Jihan. Ini akan menjadi pertempuran yang panjang. Jihan mengangguk, mengetahui bahwa jalan di depan akan penuh dengan rintangan. Namun, hatinya bertekad untuk tidak mundur. Dia harus melawan, bukan hanya untuk cintanya kepada Rahman, tetapi untuk hidupnya sendiri. Dengan setiap tantangan yang datang, Jihan semakin menyadari bahwa cinta dan kebencian bisa saling mengalahkan. Dalam menghadapi Jessica, dia harus siap untuk mengambil langkah yang lebih berani. Hari-hari berlalu, dan Jihan semakin terjebak dalam permainan berbahaya antara dirinya, Jessica, dan Rahman. Setiap langkah yang diambilnya terasa penuh dengan risiko, dan dia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Dia bertekad untuk menghadapi Jessica, tetapi setiap kali dia berpikir tentang strategi, rasa takut dan cemas selalu menghantuinya. Suatu sore, saat Jihan sedang duduk sendirian di kafe tempat dia dan Dinda biasa bertemu, seorang pria tampan tiba-tiba menghampirinya. Pria itu memiliki wajah yang karismatik dengan senyuman yang menawan. Jihan merasa terpesona sekaligus curiga. Hai, aku Anton. Apakah boleh aku duduk di sini? Tanyanya dengan suara lembut. Tentu saja, jawab Jihan, mencoba menyembunyikan ketertarikan yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. Aku sering melihatmu di sini. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang berat. Anton melanjutkan, menatap Jihan dengan penuh perhatian. Ya, aku sedang menghadapi masalah keluarga, Jihan menjelaskan,
merasa sedikit nyaman dengan Anton. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang pria ini. Sesuatu yang bisa jadi kunci untuk membantu dirinya keluar dari kekacauan ini. Kadang, berbagi masalah bisa membantu. Aku seorang pendengar yang baik. Anton menawarkan dengan tulus. Jihan merasa seolah ada harapan baru yang muncul dalam dirinya. Dia mulai menceritakan tentang situasinya dengan Jessica dan Rahman, tentang rencananya untuk menggagalkan dominasi Jessica dan bagaimana dia merasa terjebak di antara cinta dan dendam. Kedengarannya sangat rumit. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Jangan pernah meremehkan kekuatan musuhmu, Anton menasehati dengan nada serius. Aku tahu, Jihan menjawab. Jessica sangat manipulatif. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau begitu, kamu butuh strategi yang lebih kuat. Mungkin aku bisa membantumu. Anton menawarkan. Jihan merasa tertarik dengan tawaran Anton. Bagaimana caranya? Aku punya beberapa koneksi yang bisa membantumu mencari tahu lebih banyak tentang Jessica. Informasi adalah senjata yang paling ampuh. Anton menjelaskan dengan keyakinan. Setelah beberapa pertemuan, Jihan merasa semakin dekat dengan Anton. Dia mulai merasakan ketertarikan yang mendalam padanya. Meskipun dalam hatinya, rasa bersalah terhadap Rahman selalu membayang. Anton ternyata adalah sosok yang menarik, dengan latar belakang yang misterius. Namun, semakin Jihan mengenal Anton, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kamu tidak pernah menceritakan latar belakangmu, Anton. Apa yang membuatmu begitu tertarik membantuku? Anton tersenyum samar. Aku hanya merasa terhubung denganmu. Kadang, kita semua butuh seseorang untuk berdiri di sisi kita. Dan aku merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Setelah beberapa hari, Jihan menerima pesan misterius di ponselnya. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Pesan dari pengirim tidak dikenal, jangan percayakan semua kepada Anton. Dia bukan siapa-siapa yang kamu kira. Jihan merasa ketegangan menyelimuti hatinya. Siapa yang mengirimkan pesan ini? Apa yang sebenarnya Anton sembunyikan? Dalam kebingungan, Jihan mulai meragukan niat Anton dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mempercayainya. Saat dia duduk merenung di sofa rumahnya, Rahman masuk ke ruangan. Wajahnya tampak tegang. Jihan, ada yang ingin aku bicarakan. Apa itu? Tanya Jihan, berusaha menutupi kegelisahannya tentang Anton. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jessica tidak hanya memikirkan kita. Dia juga sedang mencari cara untuk menjatuhkanmu. Rahman berkata, suaranya berat. Apa maksudmu? Tanya Jihan, rasa takut mulai muncul dalam dirinya. Dia telah menyewa seseorang untuk mengawasi kita. Aku baru saja mendapat informasi dari teman bisnis yang melihat seseorang mencurigakan di dekat rumahmu. Jihan tertegun. Apa? Siapa orang itu? Aku tidak tahu. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini semakin berbahaya, Jihan. Jihan merasakan tekanan di dadanya semakin berat. Aku akan menghadapinya, Rahman. Aku tidak bisa mundur sekarang. Jangan bertindak gegabah, Rahman memperingatkan. Kita harus strategis. Dengan semua ketegangan yang berkumpul, Jihan merasa bingung. Apakah Anton benar-benar bisa membantunya? Atau apakah dia hanya alat lain dalam permainan berbahaya ini? Dia tahu bahwa satu langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Sebagai keputusan akhir, Jihan memutuskan untuk bertemu Anton dan membahas apa yang terjadi. Dia harus mengetahui kebenaran, sekaligus mempertaruhkan segala sesuatu yang dia miliki. Hari demi hari, Jihan semakin terikat pada Anton. Dia bukan hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh dengan kebijaksanaan yang sulit didapatkan dari orang lain. Jihan merasa seolah Anton bisa membaca pikirannya, melihat ketidakpastian dan ketakutannya yang terpendam. Suatu sore, mereka bertemu di sebuah taman yang sepi, jauh dari keramaian. Jihan duduk di bangku,
menggenggam ponselnya, sementara Anton berdiri di sampingnya, memberikan aura ketenangan yang menenangkan. "Jihan," Anton mulai, suaranya lembut, "aku bisa merasakan beban di bahumu. Apa yang mengganggumu?" Jihan menghela napas. "Aku merasa semakin terjebak dalam konflik ini. Jessica tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan aku takut kehilangan segalanya." Anton duduk di sampingnya, mendekat. "Kadang, dalam hidup, kita harus membuat pilihan yang sulit. Apa yang paling ingin kamu capai?" "Aku ingin bebas dari semua ini. Aku ingin mengendalikan hidupku sendiri," jawab Jihan, tatapannya penuh semangat. "Maka kamu harus berani mengambil langkah yang tepat. Jangan biarkan kemarahanmu menghalangi visi yang lebih besar. Setiap masalah memiliki solusi, Jihan," Anton menjelaskan dengan nada tegas, matanya yang dalam seolah menyiratkan keyakinan. Karisma Anton tidak bisa disangkal. Setiap kali dia berbicara, Jihan merasa seolah dia terpesona oleh kata-katanya. Dia berusaha menahan perasaannya, tetapi pesona Anton membuatnya sulit. "Kamu tahu, banyak wanita yang terpesona olehmu, Anton. Rasanya seperti kamu bisa membuat setiap masalah terlihat sederhana." Anton tersenyum, tetapi ada sesuatu yang mendalam dalam tatapannya. "Mungkin itu karena aku percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan sendirian. Kita semua butuh dukungan. Apakah itu sebabnya kamu membantuku?" Jihan bertanya, merasakan kedekatan yang lebih dalam. "Aku membantumu karena aku ingin melihatmu berhasil. Kita semua punya beban masing-masing. Dan aku melihat potensi besar dalam dirimu." Anton menjawab dengan tulus, dan Jihan merasa jantungnya berdebar. "Kadang aku merasa seperti berjuang sendirian," Jihan mengakui. "Dan kemudian ada kamu, yang menawarkan harapan." "Jihan, kamu tidak sendirian. Selalu ada jalan keluar, jika kamu mau mencarinya." Anton berujar, suaranya penuh semangat. Tiba-tiba, ponsel Jihan bergetar. Pesan baru muncul di layar, dan Jihan merasa hatinya berdebar saat melihat pengirimnya. Itu dari Jessica. Pesan dari Jessica, "Aku tahu kamu masih berhubungan dengan Rahman. Jangan pernah berpikir kamu bisa melawanku. Aku akan menghancurkanmu." Jihan merasa darahnya berdesir. Dia menatap Anton dengan mata yang penuh ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan? Jessica mengancamku." Anton meraih tangannya, memberinya ketenangan. "Jangan biarkan dia mengendalikan hidupmu. Kita akan mencari cara untuk menghadapi ini." "Tapi bagaimana? Dia sangat berbahaya," Jihan berseru, suara di tenggorokannya terasa sesak. "Kita harus lebih cerdas. Gunakan informasi yang kamu miliki, dan jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Kekuatan terletak pada komunitas." Anton menjelaskan, "Aku tidak tahu siapa yang bisa aku percayai lagi." Jihan menghela napas. "Percayalah padaku. Bersama kita bisa melalui ini." Anton menatapnya dalam-dalam, dan Jihan merasakan aliran kepercayaan baru. Seiring percakapan mereka berlanjut, Jihan merasa semakin terhubung dengan Anton. Dia tidak hanya melihatnya sebagai konselor, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa menjadi teman sejati. Namun, di sisi lain, Jihan juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Dia tahu dia harus fokus pada misi yang lebih besar, tetapi pesona Anton terus membawanya pada rasa yang tak terduga. Ketika mereka berpisah, Jihan merasa ada kebangkitan semangat dalam dirinya. "Terima kasih, Anton. Aku merasa lebih baik." "Ingat, Jihan, setiap masalah memiliki solusi, dan aku akan selalu ada untuk membantumu." Anton berujar, senyum manisnya menambah harapan di hati Jihan. Saat Jihan melangkah pulang, dia merasakan aliran kekuatan baru. Namun, ancaman dari Jessica masih membayangi pikirannya,
Dan Jihan tahu bahwa dia harus bersiap menghadapi pertempuran yang lebih besar.